Halo semuanya, aku Di, dan selamat datang di channel Danimem. Oke, kali ini aku bakalan bacain novel dari manhwa yang berjudul Shut Up, Evil Dragon. I don't want to raise a child with you anymore. Dan ini adalah spoiler untuk lanjutan dari manhwanya, jadi buat yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Makan malam, terong goreng, tumisan irisan terong, terong isi goreng tepung. Lauk pendampingnya adalah salad wortel. Secara umum, hidangan terakhir sebelum eksekusi seorang narapidana disebut last meal dan biasanya berupa jamuan besar penuh hidangan lezat seperti ayam, bebek, ikan, dan daging. Tetapi bagi Leon, makan malam yang secara khusus ditargetkan ini adalah kombinasi cerdik antara makan terakhirnya dan eksekusi itu sendiri. Pisau dan garpu di tangan, ia ragu-ragu, tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mengelilingi piring dengan pandangannya dan berpikir akan menenangkan sarafnya terlebih dahulu dengan segelas air. Namun ketika pandangannya bergeser ke samping, ia mendapati bahwa Roswise telah meletakkan segelas besar jus wortel di atas meja sebagai pengganti air. Dia berhasil memblokir bahkan upaya terakhirnya untuk mengisi perut dengan air. Apa semua ini hanya karena aku tidak mengajarinya sihir api? Apakah ini benar-benar perlu? Leon merenung gelap dalam hati. Crunch, keheningan di sampingnya. Leon menoleh ke arah sumber suara. Roswise sedang menopang dagunya dengan satu tangan sambil memegang wortel di tangan lainnya. Bibir merahnya sedikit terbuka saat ia menggigit ujung wortel itu, lalu mengunyahnya perlahan. Menyadari Leon menatap ke arahnya, Roswise dengan murah hati menyodorkan wortel itu kepadanya. Now? Nih, ambil. Mata Leon menunduk ke ujung wortel yang telah digigit, di mana masih tersisa jejak samar lipstiknya. Detik berikutnya, aroma wortel yang menyengat menyerbu inderanya. Astaga. Bagi Leon, rasanya seperti seseorang menuangkan 20 pon minyak mentol langsung ke otaknya. Intens tak terlukiskan. Ia segera memalingkan warak dan wajah dan berusaha mencari apapun di atas meja yang masih bisa ia telan. Sayangnya, tidak ada. Ketika Ratu Naga memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia tidak pernah meninggalkan ruang untuk bermanuver. Daging cincang yang lezat. Jelas, putri kesayangannya sama sekali tidak berniat menyelamatkan papa tercintanya. Leon harus berjuang sendiri. Pikiran sang pembunuh naga mulai berputar mencari akal. Tiba-tiba ia berbicara, "Oh, aku mau cek berapa sisa kue ulang tahunnya. Kalau tidak segera dimakan, nanti basi." Leon baru saja hendak berdiri ketika suara Roswise terdengar. "Aku sudah memberikannya semua pada Anna dan yang lain sore tadi. Jangan khawatir, tidak basi. Sekarang duduk dan makan, suamiku." Leon duduk kembali dengan canggung, mengerucutkan bibir. Berusaha menyelamatkan sedikit harga diri, ia berkata dengan nada menyalahkan. "Bagaimana bisa kau memberikannya semua? Muen suka sekali kue itu. Apa yang akan dia makan sekarang setelah kau berikan semuanya?" Ia berharap bisa memulihkan sedikit martabat di meja makan ini dengan mengajukan argumen moral. Namun, seolah telah menebak persis apa yang akan ia katakan, Roswise dengan tenang mengeluarkan sepotong kue dari dekatnya dan meletakkannya di samping piring Muen. Lalu, ia menoleh ke Leon sambil tersenyum. "Terima kasih atas pengingatnya, suamiku. Aku memang menyisakan sepotong untuk Muen." Ada pepatah lama, ketika Tuhan menutup sebuah pintu, dia membuka jendela untukmu. Tetapi di sini, Roswise adalah Tuhan. Dia bukan hanya membanting pintu hingga tertutup, tetapi juga mengelas semua jendela dan memenuhi ruangan sampai penuh dengan terong dan wortel. Leon menghela napas, mengatupkan bibir, dan dengan pelan meletakkan pisau serta garpunya. Melewatkan satu kali makan tidak akan membunuhnya. Sang ratu menyadari tawanannya mengambil sikap perlawanan yang keras kepala dan memutuskan untuk meningkatkan tekanan. "Muen." Roswise tiba-tiba memanggil putri mereka. "Ya, Mama?" Muen bertanya menengahi pertempuran yang masih berlangsung dengan terong isi. "Lelah?" Roswise bertanya dengan lembut. Muen menggelengkan kepala. "Muen tidak lelah. Papa mengajar dengan sangat baik dan selalu sabar. Papa menjelaskan setiap teknik sihir berulang-ulang tanpa kesal. Jadi, kalau ada yang lelah, pasti Papa." Si kecil anak papanya jelas tahu cara menghargai kerja keras papanya. Mundur sedikit. "Oh, jadi kau bekerja begitu keras, suamiku. Kenapa tidak bilang padaku? Aku ingin sekali membantu berbagi beban." Roswise mendengkur, suaranya terdengar manis dan penuh perhatian. Sepotong terong goreng di piringnya. "Aku akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak banyak yang bisa kulakukan untukmu. Tapi kau harus makan lebih banyak, suamiku," katanya hangat. "Aku tidak terlalu lapar."
Leon tergagap, mencoba mengelak. Harus makan dengan layak? Naga muda itu mengangguk serius, menyahut. Papa selalu mengajarku, 3 kali makan sehari, dokter pun menjauh. Bahkan berima. Sayang, apakah kamu sedang persiapan lomba puisi? Leon berpikir nakal. Tidak perlu. Leon memprotes lemah, berusaha menghindar. Tidak masalah sama sekali, ayo suamiku, buka mulut. Rasa terong goreng menyapu lidahnya. Secara objektif kemampuan memasak Roswise luar biasa. Terong goreng itu dieksekusi dengan sempurna, tampilannya menggugah selera, aromanya harum, dan rasanya lezat. Tetapi bagi Leon itu tak ubahnya racun, pertanda keputusasaan, musuh bebuyutannya. Roswise! Sebelum ia sempat menyelesaikan teriakannya, pandangan Leon menghitam, dan ia pingsan. Jika Roswise memiliki cara untuk menghubungi media kekaisaran, mungkin ia akan menawarkan judul berita esok hari. Mengejutkan, pembunuh naga terkuat di dunia, Leon Kasmod, tumbang oleh sepiring terong goreng. Judul itu pasti akan mengebohkan. Pantas saja terong tidak termasuk dalam pola nutrisimu, ternyata sangat efektif. Ketika Roswise bertemu Tiger sebelumnya, orang tua itu menyebutkan bahwa Leon paling tidak menyukai wortel dan terong. Terakhir kali ia mengujinya, hanya wortel saja sudah menghasilkan efek yang sangat baik. Kali ini, mengombinasikan wortel dan terong membuat usahanya 2 kali lipat efektif dengan hasil yang luar biasa. Kekhawatiran, dia pasti sangat lelah. Istirahat sebentar saja, dan dia akan baik-baik saja, jawab Roswise dengan santai. Benarkah? Jadi besok pagi Mama akan merasa lebih baik, ya? Ku membuat plan. Roswise mengangkat alisnya yang anggun. Apa maksudnya itu? Dia mengira putrinya khawatir dengan kondisi dirinya yang tampak lemah beberapa hari terakhir dan berharap melihatnya kembali bertenaga. Tapi apa hubungannya dengan Papa sangat lelah? Muen menjelaskan dengan polos, aku dan kakak perempuanku memperhatikan sesuatu yang aneh sejak beberapa waktu lalu. Setiap kali Papa berenergi, Mama selalu terlihat lemah. Tapi ketika Mama penuh energi, justru Papa yang kelihatan lesu. Salah satu dari kalian selalu tampak kehabisan tenaga. Setelah jeda, Muen menambahkan, itu sudah lama tidak terjadi. Tapi karena kali ini Papa pingsan, Mama mungkin akan berenergi lagi besok kan? Kesederhanaan dunia anak-anak. Namun Roswise tentu tidak akan menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi. Bagaimanapun juga, anak-anak yang bahkan tidak sanggup melihat orang tua mereka berciuman tanpa menutup mata jelas belum siap untuk penjelasan tertentu. Mama akan segera merasa jauh lebih baik. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, sayang, kata Roswise lembut. Jaga dirimu dan jaga Papa juga. Melirik tawanannya yang tumbang oleh terong, bibir Roswise melengkung membentuk senyum lambat yang penuh selera. Jangan khawatir sayang, Mama akan merawat Papa dengan sangat baik. Leon perlahan membuka mata. Itu bukan langit-langit kamar bayinya, itu adalah kamar tidur Roswise. Otaknya langsung siaga. Sial, ia mencoba duduk, tetapi sebelum sempat bergerak jauh, sebuah tangan menekan dadanya dengan kuat dan mendorongnya kembali berbaring. Saat kesadaran sepenuhnya kembali ke tubuhnya, Leon merasakan beban di perutnya yang membuat hatinya tenggelam. Malam ini akan panjang, sangat panjang. Bahkan tanpa melihat siapa yang menindihnya, ia menatap kosong ke langit-langit dan berkata lelah. Pakai terong? Sungguh tercela. Tidak tercela sama sekali. Setelah jeda singkat, dia menambahkan dengan senyum licik. Lagi pula, aku tidak pernah bilang akan melakukan apapun. Aku hanya di sini untuk mengobati penyakitmu. Leon berkedip bingung. Mengobati penyakit? Penyakit apa? Barulah kemudian ia melirik dengan penasaran ke sosok yang bertengger di atasnya. Apa yang dilihatnya hampir membuatnya melonjak. Wanita cantik yang duduk di atasnya mengenakan masker medis putih yang menutupi segalanya kecuali mata indahnya yang memikat. Tatapannya berkilau seperti bintang yang terpantul di laut tengah malam. Rambutnya yang halus dan tertata sempurna diikat rapi ke belakang, dan seragam putih ketatnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang provokatif. Di antara rok super pendek yang mencolok dan sepatu bot putih setinggi paha, terbentang Absolute Zone yang menggoda, tak mungkin luput dari pandangan Leon. Pakaian ini, Leon langsung mengenalinya. Setelah roleplay kelas, sekarang dia ingin mencoba roleplay perawat juga. Tunggu dulu, dari mana dia mendapatkan seragam perawat? Menyiapkan langkah ini ya. Roswise, bisakah kita sekali saja beralih ke profesi yang normal? Leon Kasmode, mohon bekerja sama dengan perawatan, jawabnya dengan keseriusan profesional. Leon mengembuskan napas berat, memutar bola mata, lalu tenggelam kembali ke bantal.
Ratu Naga telah merebut keunggulan awal. Leon tidak bisa langsung membalas. Dia harus menunggu sampai dia lengah nanti. Lalu dia bisa membalikkan keadaan, menukar posisi, dan merebut kembali kendali pertempuran ini. Tetapi dia pasti juga mengantisipasi bahwa kekuatan fisik Leon telah meningkat pesat. Dia akan lebih berhati-hati kali ini, bukan? Rosweiss melanjutkan aktingnya. Tuan Leon Casmode, catatan medis Anda menyatakan bahwa Anda sering mengalami sesak di dada. Benar begitu? Tanya Rosweiss. Memegar kas medis Tantafel asli, entah mana yang mendapatkannya. Nadanya cekatan dan profesional. Itu tidak benar, perawat Rosweiss. Penyakitku yang sebenarnya adalah depresi, dan aku sering merasa ingin bunuh diri, balas Leon kering. Plak, Rosweiss dengan ringan mengetuk dahi Leon dengan berkas medis itu, dan mengulang dengan perlahan namun tegas, tolong, bekerja sama dengan perawatan Tuan Casmode. Ya, aku merasa sesak di dada. Sobek kancing bajumu dan biarkan aku melihatnya. Apakah pantas seorang perawat memakai kata sobek? Tuan Leon, perlukah aku mengatakannya untuk ketiga kalinya? Leon menurut membuka kancing bajunya, memperlihatkan dada berotot yang kokoh dan sebuah dragon mark. Apa tato ini, Tuan Leon? Tanya Rosweiss. Kau benar-benar tidak tahu benda apa ini? Atau kau hanya ingin menggodaku? Terkutuklah naga betina licik ini. Aku juga tidak tahu, Nona perawat. Mungkin Anda harus memeriksa dada Anda sendiri. Siapa tahu Anda punya yang serupa. Tolong menahan diri dari komentar ofensif seperti itu. Tuan Leon atau saya akan melaporkan Anda atas pelecehan seksual. Melaporkanku atas pelecehan? Sang perawat mengangguk serius. Tenang. Baiklah. Kalau memang begini caramu bermain, aku akan memastikan kau tidak lolos begitu saja. Kalau Anda tidak mau bicara, maka biarkan saya memeriksa tubuh Anda dengan saksama. Momennya akan tiba. Leon menjadi serius, siap melakukan serangan balik kapan saja. Ia memperhatikan Rosweiss perlahan mendekat, sedikit demi sedikit melepas maskernya, hingga menyingkap wajah memukau yang sempurna tanpa celah. Namun, tepat ketika Rosweiss mendekati wajah Leon, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ia segera mundur, menutup mulutnya seolah menahan rasa tidak nyaman. Leon mengangkat alis dan mengejek. Ada apa, Nona perawat? Tabibnya tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Alis Rosweiss berkerut saat rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Ia tidak punya pilihan selain turun dari Leon, mengenakan sepatu botnya dan bergegas ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara siraman toilet terdengar dari ruangan lain. Leon siap melontarkan beberapa sindiran lagi, tetapi saat kata-kata itu hampir keluar dari bibirnya, ia merasakan ada yang tidak beres. Reaksinya ini sudah terlalu sering terjadi akhir-akhir ini. Tiba-tiba sebuah kesadaran menyambar pikiran Leon. Mungkinkah? Mustahil, benar-benar mustahil. Setelah berganti dari seragam perawatnya, Rosweiss duduk di tepi tempat tidur dengan tegas menyangkal. Aku selalu mengambil tindakan pencegahan setelahnya. Tidak mungkin. Aku hamil. Sang ratu yang biasanya dikenal akan ketenangan dan keanggunannya, kini tampak gelisah dan tidak tenang. Leon, yang duduk di sofa di seberangnya, terdiam sejenak sebelum bertanya. Tindakan pencegahan itu 100% efektif. Rosweiss menyelipkan helai rambut yang jatuh di sisi pipinya ke belakang telinga, menggigit bibir bawahnya saat menjelaskan, itu sihir tipe pemurnian. Selama dilakukan dalam waktu 24 jam setelahnya, sihir itu memastikan bahwa klan naga tidak akan mengandung. Rosweiss menambahkan, di buku tertulis bahwa sihir ini memiliki tingkat keberhasilan 99,9%. Leon berkedip kaget. Tapi bukankah itu masih menyisakan kemungkinan 0,1%? Kadang-kadang bahkan lebih. Lagi pula, yang disebut satu kali dalam sehari tidak selalu berarti hanya sekali. Malam itu panjang dan Rosweiss tidak akan pernah membiarkan Leon lolos dengan mudah. Karena itu, meskipun peluangnya kecil, mereka tidak sepenuhnya kebal dari kemungkinan memenangkan lotre. Rosweiss mengangkat pandangannya menatap Leon. Secara teori, sihir ini memiliki kemungkinan kegagalan yang sangat kecil. Tetapi dalam ribuan tahun sejarah reproduksi klan naga, belum pernah ada satupun kasus kecelakaan seperti itu. Angka 99,9% di buku hanyalah estimasi konservatif. Jadi secara praktis, selama seseorang menggunakan sihir pemurnian setelahnya, kehamilan tidak akan terjadi. Leon merentangkan tangannya. Kalau begitu, seperti yang kau katakan, kau sudah mengambil tindakan pencegahan setiap kali, jadi kenapa kau masih? Aku tidak hamil. Rosweiss memotong dengan tajam, suaranya meninggi. Ia tampak sedikit gelisah. Mengenai topik kehamilan, ia menyimpan penolakan tersendiri terhadapnya.
Tangannya bergerak menyentuh perutnya dengan ringan, sementara matanya yang cerah menatap Leon, dipenuhi emosi yang terlalu rumit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Menatap mata Leon, Rosweiss teringat masa-masa ketika ia mengandung Noah dan Moon. Itu adalah masa paling sepi dan tak berdaya dalam hidupnya. Dan alasan utama mengapa kini ia bergidik membayangkan harus hamil lagi. Leon membalas tatapannya, memahami keengganannya untuk menghadapi kemungkinan ini. Tes. Bukan karena ia mengkhawatirkannya. Yah, mungkin ada sedikit kekhawatiran, tetapi itu bukan intinya. Yang terpenting adalah kemungkinan bahwa jika Rosweiss benar-benar hamil lagi, anak di dalam kandungannya juga adalah anaknya. Sebagaimana ia sangat menyayangi Moon dan Noah, dan ia tahu Rosweiss merasakan hal yang sama. Isa pernah menceritakan kepadanya tentang perubahan pola pikir Rosweiss saat ia mengandung Noah dan saudari kembarnya. Yang ia takuti bukanlah kehamilan itu sendiri atau kelahiran kehidupan baru, melainkan kemungkinan harus menghadapi semuanya sendirian, seperti yang pernah ia alami di masa lalu. Leon ragu sejenak sebelum berdiri, berjalan mendekatinya, dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Rosweiss secara refleks ingin bangkit dan mengambil jarak darinya. Namun begitu pinggulnya terangkat dari kasur, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Wajah Leon. Setelah lama terdiam, Leon berbicara. Kenapa tidak tes saja? Sekadar memastikannya. Untuk pertama kalinya nada suaranya mengandung sedikit bujukan lembut. Aku tidak hamil. Rosweiss mengulang dengan pelan, suaranya masih dipenuhi keraguan. Kepalan tangannya mengencang di atas lutut, wajahnya yang halus jelas menampakkan kegelisahan. Leon bisa menilai dari serangkaian reaksi anehnya belakangan ini bahwa ia sebenarnya sudah memiliki firasat, meski enggan menghadapi kenyataan. Setelah jeda lagi, Leon mengulurkan tangan dan dengan lembut menaruhnya di atas tangan Rosweiss. Rasa aman, bukan rasa aman klise seperti yang sering dibicarakan. Ia tidak pernah mencari penghiburan semacam itu dari siapapun, bahkan dari Leon. Apa yang kurang dari Rosweiss saat mengandung si kembar tahun lalu adalah jaminan mendalam semacam ini. Lakukan saja tesnya, Leon membujuk. Kalau tidak, gejala-gejala ini akan terus menghantuimu, dan kau tidak akan tenang, bukan? Setelah sesaat, ia menambahkan, apapun hasilnya, aku akan menghadapinya bersamamu. 2 tahun lalu, dungeon yang menentukan itu telah menjadi titik balik bagi Leon dan Rosweiss. Jika pada hari itu Leon gagal bertahan sampai Rosweiss datang menemuinya, jika ia tidak mencicipi setetes darahnya, atau jika ia lupa mengaktifkan sihir Blood Enchantment, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Leon akan menjadi sekadar korban lain di medan perang melawan naga. Dan Rosweiss akan tetap duduk di atas taktanya yang menjulang tinggi. Namun, hidup tidak menyediakan bagaimana jika. Tanggung jawab selalu datang menyusul. Dan dalam pandangan hidup Leon, tidak ada ruang untuk lari dari tanggung jawab. Ia mencintai Noah dan Moon sepenuh hati, mencurahkan dirinya untuk menjadi ayah terbaik yang ia bisa, sembari berusaha membangun keluarga ini bersama Rosweiss. Bukan untuk melarikan diri darinya. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih penting daripada memikul tanggung jawab. Tanpa itu, tak ada gelar juara atau ketenaran apapun yang berarti. Rosweiss menundukkan pandangan, ia bukan tipe yang menyukai filsafat tinggi, dan Leon tahu itu. Karena itu, ia berbicara dengan ketulusan yang lugas, menyampaikan janjinya dengan cara paling sederhana. Namun demikian, Rosweiss memahami bahwa janji Leon bukan berasal dari perasaan cinta padanya. Ia hanya menjalankan perannya sebagai suami. Dalam keluarga, sebagai ayah dari 2 anak mereka, semata-mata karena kewajiban dan tanggung jawab. Apakah dirinya sang istri sempat terlintas di benaknya di tengah semua ini? Rosweiss tidak tahu, dan ia pun tidak ingin tahu. Namun setidaknya, Rosweiss merasa terhibur oleh kejujuran Leon. Paling tidak, ia tidak mengejeknya dengan riang sambil berkata, "Haha, lagi dariku ya." Itu akan benar-benar menjijikkan. Ia pasti sudah menghajarnya. Baik, aku akan tes. Tunggu, apa kau punya alat tesnya? Rosweiss berdiri, berjalan ke lemari penyimpanan, berjongkok, lalu mulai mengobrak-abrik isinya. 2 tahun lalu setelah kau menghamiliku di dungeon itu, aku pergi dan membeli banyak alat tes. Oh, nah ini dia. Rosweiss mengeluarkan sebuah kotak karton kecil berisi berbagai alat tes. Memilih satu, ia menuju kamar mandi. Beri aku 10 menit. Baik. Leon duduk di tepi tempat tidur, memainkan jarinya. Sejujurnya, ia juga sedikit gugup. Siapa yang tidak? Jika Rosweiss benar-benar hamil, kastel sang naga betina akan menjadi jauh lebih ramai.
Ujian pribadinya, cobaan sang tawanan, akan bertambah satu bab dramatis lagi, menghamili naga untuk kedua kalinya. Dan jika gurunya tahu bahwa selama 2 tahun Leon menghilang, ia bukan hanya hidup dan makan dengan baik, tetapi juga menghamili beberapa anak. Lelaki tua itu mungkin akan tertawa sampai naik ke langit. Saat Leon baru lulus dari akademi, gurunya sudah mulai mendesaknya untuk mencari pacar, menikah, dan punya anak, agar ia dan istrinya bisa memanjakan cucu. Cucu keluarga sebelah saja sudah cukup besar untuk disuruh belanja, omel gurunya. Sementara kau bahkan belum punya pacar? Apa kau berniat menghabiskan hidupmu dengan keledai keluarga? Cepat cari gadis dan bawa pulang sebelum akhir tahun. Leon membalas, Guru, apa mungkin Anda lupa bahwa tahun ini aku baru berusia 15. Anak tetangga itu seharusnya memanggilku kakak. Ini soal mendahului dalam hidup. Leon menjawab, kalau begitu kenapa dulu Anda tidak mengadopsi bayi saja? Itu baru benar-benar mulai dari nol. Sang guru langsung menendangnya. Tersadar dari lamunannya, Leon menoleh saat Rose Wise keluar dari kamar mandi. Ia menatap alat diagnostik kecil di tangannya dengan saksama. Ekspresinya muram. Dari raut wajahnya saja, Leon sudah bisa menebak hasilnya. Meski begitu, ia tetap bertanya dengan hati-hati. Jadi? Rose Wise mendecakkan lidahnya. Pipinya sedikit memerah. Tidak kelihatan? Ngapain tanya? Ia kembali duduk di tempat tidur, menatap ujung kakinya. Pasangan itu kembali terdiam. Setelah beberapa saat, Leon berbicara. Waktu kau hamil Noah dan saudari kembarnya, kau juga mengalami pusing dan mual yang mirip kan? Kali ini tidak terpikir olehmu bahwa kau mungkin hamil lagi? Aku sempat memikirkannya, tapi aku yakin aku selalu mengambil tindakan pencegahan. Jadi aku mengira itu karena terlalu lelah. Dan kau tidak terpikir untuk tes? Leon memberi isyarat ke alat di tangannya dengan dagunya. Rose Wise menggeleng bergumam, tidak. Menggaruk ujung hidungnya, Leon bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu, yang mana? Malam di pemandian air panas? Rose Wise mengingat kembali. Ia melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan keesokan paginya. Jadi tidak mungkin itu. Bukan di pemandian air panas, katanya dengan yakin. Kenangan berputar di benaknya. Apa mungkin saat pemotretan Bunny Girl? Periode itu memang disertai peningkatan frekuensi pekerjaan rumah mereka, jauh lebih sering dari biasanya. Selain itu, saat itu Leon memegang kendali penuh, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Namun setelah mengingat lebih jauh, Rose Wise segera menepis kemungkinan itu. Bahkan dalam periode seintens itu, ia tidak pernah lalai melakukan tindakan pencegahan. Tidak mungkin, gumamnya. Apa mungkin malam Black Dragon Bowlers? Begitu kata-kata itu terucap, sang ratu menarik napas tajam. Mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun pria tak tahu malu ini masih berani menyebutkannya. Sayangnya, bukan malam itu juga. Pasangan itu dengan teliti menghitung dosa-dosa mereka di masa lalu. Hampir setiap kejadian teringat jelas. Cukup dengan sedikit pemicu, seluruh prosesnya langsung terbayang. Tampaknya mereka sedang mencoba mencari momen mana yang menyebabkan jackpot ini. Tetapi sebenarnya terasa lebih seperti perhitungan takdir mereka yang saling terikat. Namun, tak ada jalan menghindar. Mereka tidak punya pilihan selain menguatkan diri, menahan rasa malu yang luar biasa, sambil perlahan menyusun kembali potongan kenangan itu. Sebenarnya, yang mana? Wajah Leon tiba-tiba bersinar oleh sebuah inspirasi. Oh, aku ingat malam yang mana. Rose Wise mendongak, matanya penuh kecurigaan saat menatapnya. Yang mana? Leon menjawab dengan yakin, Incident Blood Enchantment. Begitu mendengar itu, Rose Wise seolah terbangun dari mimpi. Ingatannya langsung terseret kembali ke malam ketika ia menggunakan Blood Enchantment pada Leon. Pada malam yang penuh pelampiasan, kebejatan, dan gairah tanpa kendali itu, Leon yang berada di bawah pengaruh mantra terus menuntut lebih dari Rose Wise. Benar saja, mereka menghabiskan sepanjang malam tenggelam dalam hasrat mereka. Namun, tepat pada malam itu, Rose Wise meremehkan efek samping Blood Enchantment pada tubuh Raja Naga. Tanpa disadarinya, ia membuat dirinya sendiri kolaps dan jatuh tak sadarkan diri. Dan ketidaksadaran itu berlangsung selama 3 hari penuh. 3 hari utuh, jauh melampaui batas aman efektif dari tindakan pencegahan. Ketika akhirnya ia terbangun, Rose Wise bahkan belum sempat menenangkan pikirannya sebelum Leon membawanya berkeliling pegunungan belakang kastel untuk sebuah tur wisata. Saat ia benar-benar sadar kembali, ia sudah melupakan sepenuhnya soal tindakan pencegahan itu. Kini, mengingat semuanya kembali, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa bahwa ini adalah kelalaian di atas segala kelalaian.
Sang ratu memejamkan mata erat-erat, memukul kepalanya sendiri dengan frustrasi. Ia bergumam pelan, bagaimana bisa begini? Leon yang berdiri di sampingnya menghela napas. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Menyesal sekarang juga tidak ada gunanya. Lagi pula, siapa yang menyuruhmu menggunakan blood enchantment padaku sejak awal? Mendengar itu, Roswayse langsung tidak senang. Apa maksudmu aku memilih menggunakannya padamu? Kalau kau tidak menggunakannya padaku di dungeon itu, apa aku akan menggunakannya padamu baru-baru ini? Dungeon itu? Leon membalas dengan penuh keyakinan. Tidak masalah, belum terlambat juga sekarang. Biar kuakhiri saja hidupmu. Roswayse mengancam sambil membuat gerakan seolah hendak mencekik leher Leon, namun tanpa tenaga sungguhan. Itu hanyalah pelampiasan frustrasi dan penyesalan atas kelalaiannya di masa lalu. Namun, bagaimana mungkin Leon membiarkannya? Ia segera menundukkan lehernya, menurunkan dagu untuk menghalangi usahanya. Dengan postur barunya, Roswayse tak bisa mencengkeram apapun. Pada akhirnya, Roswayse hanya bisa melampiaskan kekesalannya dengan memukul bahunya 2 kali tanpa hasil. Lalu mendengus kesal, ia memalingkan tubuh, menyilangkan tangan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, yang benar-benar membuatnya kesal bukanlah fakta kehamilan itu sendiri, juga bukan kemungkinan adanya anak kedua di dalam perutnya. Yang membuatnya marah adalah kecerobohannya sendiri, kesal karena operasi gagal. Ini bisa terjadi. Selain itu, ia merasa gentar dan tidak yakin menghadapi berbagai reaksi berantai dan konsekuensi yang dibawa oleh kehamilan. Ia masih ingat betul betapa kacau hidupnya saat pertama kali hamil Noah dan Muen, putri kembarnya. Tidur berlebihan, mual, pusing, berbagai gejala kecil yang aneh dan menjengkelkan datang silih berganti, membuatnya hampir mustahil untuk fokus bekerja. Memasuki pertengahan kehamilan, Roswayse tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Tak punya pilihan lain, ia mendelegasikan beberapa urusan kepada Anna. Sementara dirinya sendiri berada di bawah perawatan pasukan pelayan, hanya fokus pada kesehatan dan bayi-bayi itu. Namun, dampak kehamilan terhadap emosi seorang wanita seringkali sangat sulit diprediksi. Ditambah lagi keadaan khusus di balik kehamilannya adalah sebuah rasa malu yang tak terucapkan. Dan penyebab semua itu pada saat itu sedang terbaring tak sadarkan diri di kamar bayi sebelah Isa untuk melampiaskan rasa sedihnya. Namun kini, sang biang keladi telah terbangun. Tidak hanya itu, berkat kerjasama mereka malah berhasil mengandung anak kedua. Seolah-olah langit dengan sengaja memberi Leon kesempatan untuk menjadi calon ayah yang benar-benar terlibat kali ini. Serius, terima kasih tapi tidak usah. Ia menghela napas dalam-dalam. Roswayse berbalik, menundukkan pandangan, dan dengan lembut meletakkan tangannya di perutnya. Dengan suara lirih, ia bergumam, seperti yang kau katakan, apa yang sudah terjadi, terjadilah. Yang terbaik sekarang adalah menenangkan diri dan fokus pada kehamilan ini. Apa kau punya pengalaman merawat wanita hamil? Apa kau tahu aku punya pengalaman atau tidak? Leon refleks membalas. Pada kehamilan pertama, Leon tak sadarkan diri sepanjang waktu, praktis hanya seorang penonton. Saat ia terbangun, anak-anak itu sudah memanggilnya ayah dan berlarian di rumah. Dan sekarang dia ditanya apakah punya pengalaman. Roswayse menyeringai puas. Jadi, tidak punya ya? Tidak apa-apa, untungnya aku punya. Haha, lucu sekali, balas Leon kering dengan senyum sarkastis. Mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Namun yang satu punya pengalaman hamil, sementara yang lain sama sekali tidak. Situasi yang biasanya hanya terjadi jika salah satu pasangan pernah menikah sebelumnya, sementara yang lain belum. Mampu menaklukkan seekor naga hanya dengan tubuh fana. Leon Casmot benar-benar seorang pelopor dalam sejarah umat manusia. Karena aku punya pengalaman dan kau tidak, Roswayse melanjutkan dengan nada lugas. Menurutku penting bagiku untuk mengajarimu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kehamilan. Leon mengangkat bahu. Aku dengarkan. Aku tidak tahu bagaimana manusia menjalani kehamilan. Tapi bagi klan naga, kehamilan sering disertai hilangnya nafsu makan, kelelahan, dan perubahan emosi yang ekstrem. Apa kau sanggup menahan aku membentak-bentakmu? Tidak sanggup. Kalau kau mengamuk padaku, aku akan meratakan kastil naga perakmu, kata Leon dengan nada sangat serius. Aku tidak percaya. Roswayse menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Ia tahu Leon hanya menggertak. Tapi kau tetap bertanya. Leon memejamkan mata dengan ekspresi kesal pura-pura, satu tangan di dadanya dan tangan lain memijat pelipisnya. Tapi mengingat betapa kau suka berdebat denganku tanpa alasan, kurasa peringatan ini perlu.
Selama aku hamil, akulah prioritas utama. Mengerti? Leon menyipitkan mata, menatap Roswise dengan penuh pertimbangan. Ia tersenyum tipis, mata indahnya menatap langsung ke arahnya. Leon tahu persis apa yang sedang ia rencanakan. Di balik senyum berseri itu tersembunyi hati kecilnya yang licik. Dan tentu saja, ia tahu Leon menyadari rencananya. Namun, ia tetap memamerkan niatnya dengan terang-terangan, tanpa malu sedikit pun. Mengapa Roswise berani bertindak seperti ini? Sederhana, sang ratu sedang hamil. Seperti yang ia katakan, dalam urusan kehamilan, wanita hamil adalah penguasa tertinggi. Prinsip itu bahkan berlaku di kalangan manusia. Namun, gagasan wanita hamil adalah prioritas, biasanya bekerja dalam konteks keluarga normal. Dan coba lihat pasangan ini, apa mereka tampak seperti pasangan normal? Sama sekali tidak. Leon sudah bisa membayangkan tak terhitung cara si mama naga ini akan memanfaatkan kartu aku hamil untuk menyiksanya di hari-hari mendatang. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kehamilan tak terduga Roswise kali ini bukan semata-mata hasil kerja dirinya sendiri. Situasi ini tidak seperti saat-saat Leon menghadapi taktik seperti pemaksaan bunny girl. Kali ini tidak banyak alternatif yang tersisa bagi Leon. Ia tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan setiap perubahan, merespons selangkah demi selangkah. Baiklah, kau bosnya. Wanita hamil memimpin. Apapun katamu, kata Leon sambil mengangkat kedua tangan. Roswise tersenyum puas. Bagus, aku suka sikapmu. Ia menurunkan pandangan ke perutnya yang masih rata, pikirannya melayang kembali ke saat pertama kali ia memastikan kehamilan ini. Perasaannya saat itu benar-benar kacau. Takut, cemas, kesal, dan marah. Namun kini, saat ia merenungkan perasaannya saat ini, meski masih ada sedikit penyesalan, ada pula kebahagiaan dan kenyamanan yang melampaui segalanya dalam menyambut kehidupan baru. Setelah sejenak berpikir, sang ratu bergumam pelan, kira-kira anak ini nanti akan lebih mirip siapa ya? Telinga Leon yang tajam langsung menangkap kata-katanya, dan ia menyahut, jelas lebih mirip aku. Bertengkar dengan Roswise seolah sudah tertanam dalam ingatan ototnya. Dan tentu saja, bagi Roswise, perasaannya sama. Roswise berhenti sejenak, lalu meliriknya dari samping. Pembunuh naga, dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu? Noah dan Muen yang memberiku kepercayaan diri itu, jawab Leon datar. Roswise mendengus dingin. Apa dasar pemikiranmu? Mereka jelas lebih mirip aku. Leon merentangkan tangan, mengemukakan argumennya. Aku sudah melihat foto-foto masa kecilmu di rumah kakakmu. Jelas mereka lebih mirip aku daripada mirip kamu. Roswise mengangkat alis, pikirannya sedikit bergeser sebelum menjawab dengan tenang. Tapi mereka punya ekor. Atribut elemen Noah sama denganku. Petir, Leon membalas. Roswise mengulang dengan santai. Kau benar, tapi mereka punya ekor. Rambut mereka kebanyakan hitam, jelas mirip aku. Kali ini aku tidak salah kan? Tapi mereka tetap punya ekor. Leon mengangkat kedua tangannya dengan frustrasi. Bisa tolong kita berhenti membahas soal ekor? Sang ratu menggeleng dengan senyum licik. Tidak. Ekor adalah salah satu perbedaan paling mencolok antara manusia dan anggota klan naga. Selama Roswise berpegang pada perbedaan kunci itu, sekuat apapun bukti yang dibawa Leon, ia takkan pernah bisa mengalahkan argumen ekor yang tak terbantahkan. Kesal sang pembunuh naga berdiri mendadak menunjuk tegas ke perut Rose. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia menyatakan, Nak, begitu kau lahir nanti kau tidak boleh punya ekor. Mengerti?